hibridisasi, ini ada seleksi setelah hibridisasi. Sudah dibaca belum PPT-nya yang sudah saya kirim? Yang mana Ibu? Sudah dibaca ya? Kemarin sampai mana, ada yang catat nggak? Tuh kan nyatet. Itu anjir. Sampai hibridasi lah. Mana? Hibridasi. Kalau di catatan saya. Saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan screen dulu ya. Ini sudah kemarin saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu introduksi. Tekniknya ini ya, tekniknya. Jadi pertama introduksi, kemudian seleksi. Seleksi terhadap populasi alam. Jadi ini kita sudah punya koleksi ya dari sini. Sudah punya koleksi populasi alam. Kita seleksi massa dan seleksi jalur murni ya. Kemudian ada pemuliaan hibridisasi, jadi persilangan kemudian seleksi setelah hibridisasi. Ini adalah setelah hibridisasi, jadi habis disilangkan itu diseleksi sampai terbentuk varietas ya, sampai terbentuk varietas. Nah, kita mulai, ini kemarin sudah saya jelaskan. Malu rekam kan katanya? Langsung dijadikan varietas, langsung seleksi sebagai bahan pemulihan. Ini yang energinya tidak terlalu banyak gitu ya, dikeluarkan karena kita mendatangkan dari luar. Kemudian yang lama memang seleksi, adaptasi, karena misalnya dari luar negeri. Gue ngerekam, kamu kuliah di sini berdua. Seterusnya Gue perlu di kosan. Gue kan belum tahu cara sekarang ngerekam. kita masuk ke sini, seleksi terhadap populasi alamnya. Ini Jadi populasi dasar lu berdua yang Rabu gue nggak kesini. Zaman populasi alamnya. Varietas lokal itu kultivar ya, atau Katanya landrace. bukannya lu ikut, katanya lu Karena ngerti. tidak terlalu tepat namanya. Varietas lokal. Bang, yang disebut dengan varietas itu adalah varietas Pantesan yang gue kagak ada. dikeluarkan Gua oleh kan kagak Kementerian Pertanian ya, sertifikatnya. Artinya Gue nggak ada kegiatan. ya varietas itu tidak lokal gitu sebenarnya. Iya, yang Tapi gue bilang. ini berkaitan dengan memudahkan Yang gua bilang, kita bahwa "Ma, kalau setiap mau tema daerah itu aja, gua itu nggak punya kesana." kultivar, cultivated variety. Cultivated variety itu adalah tanaman-tanaman yang sering dipakai di desa itu atau di kecamatan itu namanya kultivar. Nah, sering disebut secara enak ya varietas lokal. Dan ini campuran sejumlah jalur murni. Jadi jalur murni kalau di kampung kan ya, memang saya katakan bahwa padi itu, ini kasusnya pada padi juga ya. Padi itu kan memang menyerbuk silangnya ada 5%. Padi sendiri 95% menyerbuk sendiri. 27. Nah, peluang 5% itu menyebabkan terjadi campuran. Nggak ada berarti itu. Jalur murni, sehingga Si Ika. homogen ya, sehingga homozigot. Nah, dia homozigot, tetapi homozigotnya heterogen. Ini dia homozigot heterogen ini. Besar ada C kecilnya, ini homozigot tapi heterogen. Ini yang homozigot homogen ya. Homozigot homogen ini yang ada besar semuanya ya. Tapi tetap masih disebut sebagai jalur murni ya, tapi jalur murninya campuran. Karena ada jalur murni campuran, maka perlu dilakukan seleksi, memilih sejumlah tanaman dari populasi Alhamdulillah dasar. hujan. Nah, tekanan seleksinya Gue apa? kesiram. Ya, kita tetapkan tekanan seleksinya apa? Selection
pressure, ya, selection pressure itu tekanan seleksinya apa gitu? Gue mah Apakah tekanan gue jemur seleksinya di dalam. tahan tanah masam, Tadi tahan baru tanah dipindahin. salin? Apakah tekanan seleksinya tahan naungan? Apakah tekanan seleksinya tahan penyakit, tahan apa? Jadi tentukan pressure seleksinya, tekanan seleksinya. Nah, kemudian menanam kembali tanaman terpilih. Jadi ada screening di sini, ya. Jadi screening itu dalam rangka menghadapkan tanaman pada kondisi di mana stressingnya itu, tekanannya itu. Saya katakan kemarin bisa di dalam in situ, di tempat lokasi yang bersangkutan, atau di ex situ. Gitu. Kalau di in situ ya pada lahan aslinya, misalnya kita ingin mencari populasi yang dari populasi dasar kita ingin seleksi untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap tanah masam gitu. Tanah-tanah marginal, tanah PMK misalnya pozolik merah kuning itu sangat masam. Kalau ada tanaman padi yang mampu tumbuh di situ dan berhasil berproduksi, maka ya kita uji di sana di dalam in situ. Nah, tapi kalau kita kemudian dapat screening, hasilnya kita akan konfirmasi ya di dalam ex situ, di dalam kebun percobaan itu misalnya kita bawa, maka gunakanlah media tanam yang di treatment dengan kandungan tanah masam yang tinggi, misalnya dengan pemupukan ZA, pupuknya sehingga tanah menjadi masam, atau dengan pemberian perlakuan sehingga tanah itu menjadi masam misalnya dengan kandungan tambahan AL dan FE dan misalnya. Kemudian menanam kembali tanaman terpilih. Ya, jadi ada seleksi screening namanya, screeningnya ada in situ dan ex situ. Nah, metodenya ada dua. Ya, metodenya bisa menggunakan seleksi galur murni, ya, seleksi galur murni, bisa melakukan seleksi massa. Nah, seleksi galur murni ini kan ini galur murninya campuran ya, saudara, campuran. Ada yang heterogen, ada yang homogen. Nah, kita mau cari yang seperti apa? Lagi-lagi ini tekanan seleksinya tergantung apa yang kita mau. Kemudian tampilan tanamannya seperti apa yang kita mau. Ya, tampilan tanaman, performa tanamannya yang seperti apa. Ya. Karena kita tahu bahwa percampuran dan untuk varietas-varietas yang berkaitan dengan tanaman menyerbuk sendiri, ini perbedaannya sedikit, perbedaan karakter sifatnya ya sedikit. Tidak seperti tanaman menyerbuk silang yang sangat spektakuler perbedaannya. Ya, kalau tanaman menyerbuk sendiri ini relatif kecil karena dia di alam dilepas dan peluangnya 5% menyerbuk silang. Jadi perbedaan dia masih isogenik gitu ya, satu gen, tapi perbedaannya sedikit. Nah, di sini harus pandai-pandai menyeleksi mana yang kita mau, yang kita harapkan gitu. Artinya di samping dia tahan terhadap tekanan seleksi, tampilan tanamannya yang seperti apa? Kan dia tahan, tapi tanamannya misalnya terlalu kerdil, pendek, buahnya sedikit, bulirnya sedikit. Saya kasih contoh padi misalnya, kan juga tidak efektif. Padahal kita ingin mencari yang unggul gitu. Jadi harus cari yang betul-betul performa tanaman yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dari sifat-sifat kualitasnya ya. Jadi bukan sekedar mendapatkan ini tanaman yang tahan masam nih gitu. Tapi dari tahan masam itu dipilih yang bagus. Pemilihan yang bagus itu seleksi dari jalur murni ya. Yang kita lihat apakah yang kita inginkan itu ada di situ. Tentu adanya yang pertama ada dia tahan terhadap masam, kemudian ada karakter yang memang kita inginkan, bukan hanya sekedar tahan gitu. Kemudian seleksi massa. Kalau seleksi massa, mass selection ya. Jadi kita ambil tuh benih yang banyak, benih yang tercampur itu, yang namanya juga campuran sejumlah garut benih. Kemudian
kita tanam, kita tanam pada tanah yang biasa, ya, tanah yang kita punya, misalnya kita tanam gitu. Mana yang pertumbuhannya bagus, mana yang pertumbuhannya, performanya yang kita inginkan. Dia tidak pakai tekanan seleksi, dia hanya mencari tanaman mana sih yang paling bagus pertumbuhannya gitu. Itu yang diambil, dipilih, selection. Ya, jadi ada tanaman yang rumpunnya banyak, bagus, anakannya produktif banyak, misalnya bulirnya banyak, malainya banyak, bijinya besar-besar, dan itu kita ambil, itu namanya seleksi massa. Kita tidak tahu dari galur Murray maupun seleksi massa ini, kita tidak tahu ini konstruksi genotipanya apa, kita tidak tahu. Siapa yang bayar? Amel ya? Kita tidak tahu konstruksi genotipnya apa. Patungan dalam dong. Apakah genotipanya ini, nggak tahu kita. Kenapa? Karena seleksi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kelemahan dari seleksi massa, sangat lingkungan berpengaruh. Jadi, padahal kita tahu bahwa pertumbuhan tanaman itu, tampilan sifat fenotip itu interaksi antara genotipa dengan lingkungan. Ini di depan sudah dijelaskan sama Bu Dasumi ya. Ada interaksi begitu antara lingkungan dengan genetik. Fenotip sama dengan genotip tambah environment, lingkungan, ya. Makanya tampilan dari seleksi massa itu yang subur, yang bagus, itu kita tidak tahu. Mungkin dia subur bagus karena memang lahannya di situ lagi subur, banyak pupuk kandangnya gitu kan, cakep nih, tumbuh subur gitu. Jadi kelemahannya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Belum tentu yang kita ambil itu pas kita tanam berikutnya kurang bagus ya. Oh, kemarin subur ya. Oh, ternyata yang kemarin subur, kemarin kebetulan tanahnya subur. Jadi base seleksinya tidak mendasarkan pada genotipa, tapi pada fenotipa. Itu kelemahan dari seleksi. Tapi murah meriah gitu dan mudah dilakukan. Biasanya seleksi massa pada kalau mata kuliah produksi benih ya, itu di agrotek, itu biasanya digunakan untuk pemurnian varietas. Ya. Sebagai pengetahuan saja, misalnya gini, ini ada varietas X, ya. Varietas X ini dilepas pada tahun 90, pada tahun 1990 lah gitu. Ya. Kan hampir berapa tahun tuh? 20 tahun lebih ya. Dilepas tahun 1990, dirilis oleh pemerintah. Ya. Itu hampir 25, hampir 30 tahun tuh, ya. 1990 dilepas varietas itu. Sekarang varietas itu masih ada, di 2021 masih ada varietas itu. Nah, ini bener nggak sih varietas ini gitu? Nah, dilakukanlah proses pemurnian varietas menggunakan seleksi massa. Tanamlah varietas itu, ya. Kemudian kita seleksi di lapangan, di kebun, sambil kita memegang toolnya, memegang ini apa namanya, daftar deskripsi varietas X itu kita pegang. Ya. Misalnya kita pegang kita lihat gitu, ya, daunnya, warna malainya gitu. Misalnya pada padi ya, atau pada kacang. Saya perhatikan deh, ya. Kacang kedelai misalnya, kacang kedelai. Lihat bunganya, bunga loh. Waktu dilepas ini bunganya putih gitu. Ternyata pas ditanam kok yang kita seleksi ini udah 30 tahun, 20 tahun. Sekarang bunganya ada rasa, ada warna seperti pink gitu ya, atau kecoklatan. Padahal aslinya putih. Nah, itu berarti dicoret. Simpang, polutir, simpang itu. Terus batang
warnanya kok lebih kasar bulunya, yang aslinya halus gitu. Itu namanya pemurnian varietas, dan itu bisa di reschedule untuk melepas varietas baru dengan proses pemurnian varietas melalui seleksi massa, ya. Melalui seleksi massa. Kalau prakteknya sederhana gini ya. Kalau praktek produksi benih, itu saya pernah ngajar produksi benih di Prodi Agroteknologi. Saya sengaja mencampur benih kacang hijau dari beberapa macam varietas kacang hijau, saya campur, tanam sama anak-anak itu, dari tanam kan butuh berbagai macam kacang hijau, tapi dirahasiakan benihnya, varietasnya. Terus mereka seleksi, kita kasihlah deskripsi untuk varietas kacang kedelai yang A gitu. Di situ kan ada A, B, C, D gitu. Nanti mereka yang seleksi yang A saja. Kemampuan mendeskripsikan yang di lapangan dengan buku pinternya itu adalah poin tersendiri. Itu namanya melakukan seleksi massa, mass selection pada pemurnian varietas. Oke ya, jadi kelemahan keuntungannya itu terkait dengan pengaruh lingkungan. Baik, ini tadi seleksi jalur murni ya, jalur murni ini memilih tanaman-tanaman baik, bijinya dipanen secara terpisah. Setelah dapat ya tanamannya baik dengan tekanan seleksi itu, bijinya dipanen secara terpisah. Keturunan tanaman-tanaman terpilih ditanam dalam baris terpisah untuk dievaluasi. Jalur terpilih diperbanyak sehingga menjadi varietas jalur murni. Jadi dipisahkan, isolasi, kan di dalam seleksi ada seleksi dan isolasi. Seleksi itu memilih, isolasi itu memilah. Pilih dan pilah. Ya. Jadi pilih tanaman yang bagus. Memang memilih. Jadi kan penelitian pemuliaan tanaman itu agak bertentangan dengan penelitian treatment dengan eksperimen desain. Mengambil tanamannya harus di random biar tahu tidak bias dalam pemilihan objek penelitian. Tapi kalau dalam pemuliaan itu dipilih mana gitu. Jadi bukan diacak, ya, dipilih karena memang pengetahuan, pemahaman tentang kemampuan untuk memilih dalam seleksi itu bagian yang penting dalam pemulihan tanaman. Jadi tanaman yang baik sesuai dengan kaidah performa tanaman yang kita inginkan, ya. Baik di sini ukurannya tadi. Kita nggak tahu, makanya kita bilang baik. Nanti dia mau apa misalnya? Bulinnya banyak, anakan produktif banyak, tingginya tidak terlalu tinggi, sedang, ya, tidak stunting, tapi tinggi juga tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi mudah rebah, misalnya, dan seterusnya. Itu dipegang itemnya itu, pengennya mau itu gitu. Kemudian, keturunan tanaman-tanaman tadi, bijinya, ya, kemudian dalam baris berpisah untuk dipisahkan. Jadi misalnya gini, ya, dalam satu rumpun padi, ya. Dalam satu rumpun padi itu benihnya ya dipisah, yang bagus itu ya, satu rumpun padi ini, ya. Jadi dalam baris terpisah untuk dievaluasi. Jadi satu baris tanaman padi itu dari satu rumpun padi, katakanlah gabahnya dapat 300, ya tanamlah di situ gitu. Ya tanam di situ satu baris itu 300 tanaman gitu. Dievaluasi mana yang bagus gitu. Kemarin kan saya contohkan tentang kacang tanah misalnya, ya, kacang tanah yang polongnya pengennya yang polongnya isinya 5 biji gitu kan, sampai menuju ke polongnya yang benar-benar 5 gitu kan, isinya 5 biji atau 5 lokus, ya. Nah, kemudian galuh-galuh terpilih diperbanyak sehingga menjadi varietas. Jadi diperbanyak. Ini proses tidak terlalu susah karena dia mengandalkan pengamatan di lapangan, bagus mulai ditanam, ya. Lebih terarah gitu ya galur murni ini, karena memang apalagi pada tanaman kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan itu boleh dikatakan untuk kacang tanah kedelai itu plastogami, tanaman menyerbuk sebelum bunganya mekar. Hampir 100% diyakini bahwa dia menyerbuk sendiri. Oke. Seleksi galur murni dengan seleksi massa,
Pemilihan tanaman kembali tanaman terpilih memperhatikan asal usulnya. Ya. Asal usulnya bisa ini dari tanaman nomor 1, tanaman nomor 2 dan seterusnya. Hasil akhir seleksi galur murni populasi homozigot dan seragam. 1 galur murni homozigot dan seragam. Homozigot dan homogen. Apa itu homozigot dan homogen? Homozigot dan homogen seperti ini. A besar, B besar, B besar, B besar. Homozigot, homogen. Homozigot homogen. Oke. Kemudian Yang A seleksi besar, B massa, besar, B pemilihan besar. dan penanaman kembali tidak memperhatikan asal usul tanaman, tidak perlu dipisah, dia disebar aja ditanam gitu ya. Kita seleksi secara kasar saja gitu kan, namanya di mass selection, seleksi banyak-banyak dicampur saja. Ya. Hasil seleksi massa, populasi yang homozigot tetapi tidak seragam. Populasinya yang homozigot. Kenapa populasi homozigot? Ya karena dia tanaman menyerbuk sendiri homozigot. Tapi tidak seragam, campuran dari beberapa galur murni. Ya, kita seleksi. Nanti baru dipilih yang bagus. Dan yang dipilih yang bagus tidak cukup sekali, dikonfirmasi lagi karena tadi pengaruh lingkungannya sangat tinggi. Ya, karena kita tidak tahu nih genotipanya apa ya, kita tidak tahu. Tuh. Nah, seleksi massa positif, ini ada seleksi massa negatif. Seleksi massa dapat positif memilih sejumlah tanaman terbaik dan bijinya dicampur untuk dijadikan benih. Ya, maksudnya gini nih, ya. Kita kan nggak tahu nih karena ini paret lokal, galur murninya campuran, ini ada tanaman padi ini, kita nggak tahu juga namanya apa ya. Dan karena itu seleksi, kalau kita misalnya katakanlah kita seleksi itu padi lokal, ya padi lokal terdapat gitu kan. Jadi antara padi lokal satu dengan padi lokal yang lain, ya ini campur menjadikan benih. Ya. Jadi terbaik sejumlah tanaman terbaik, ya, terbaik bijinya dicampur. Ya. Kalau tadi dari seleksi rumputnya, jangan dicampur dulu, dipisahkan, tanamnya dipisahkan gitu. Nah, kemudian yang negatif membuang menyingkirkan tanaman yang tidak diketahui. Jadi tanaman-tanaman bisa dicampur untuk benih. Maksudnya gini, kan di lapangan tuh ya ada sejumlah tanaman yang tidak baik, volunteer, itu direquest itu dibuang, disingkirkan. Namanya kegiatannya itu roguing. Ya, roguing itu membuang tipe simpang, roguing. Kata dasarnya rogues, ya, tipe simpang, tipe yang tidak dikehendaki, kita buang ya. Kapan membuangnya? Tentu sebelum dia berbunga. Ya, kalau sudah berbunga kan nanti terkontaminasi, terjadi introgres serbuk sarinya gitu. Walaupun itu tanaman menyerbuk sari, tapi dikhawatirkan. Jadi kapan? Ya. Kapan menyimpangnya? Di saat tanaman itu sudah bisa dikenali bahwa tanaman itu pada umur berapa bisa dikenali misalnya. Ya, tentu pada umur 3 atau 4 minggu misalnya sudah bisa dikenali. Atau Pak, ini bisa dikenali di saat dia daun benderanya baru keluar, misalnya pada ya tunggu daun benderanya keluar. Jadi mengenali sifat-sifat yang bisa kapan dia bisa dibedakan bagus jeleknya atau ini jelek, kapan bisa dibedakan, itu yang diseleksi. Nah, biji tanaman sisa dicampur. Artinya yang tidak dibuang itu kan yang terpilih ya. Itu kemudian dicampur untuk benih, ya dicampur. Ya, seleksi negatif atau dibuang yang jelek-jelek. Ya, kalau ini yang pertama seleksi positif, tentu saja tanaman terbaik dicampur dari tanaman yang terbaik saja. Ya. Tapi diangkatin pasti. Menghilangkan pengaruh-pengaruh yang jelek. Kalau seleksi negatif ya membuang tanaman yang tidak dikendaki, tanaman yang tidak dikendaki yang baru dicampur.
Oke, ini kelebihan dan kekurangan seleksi massa. Kelebihannya sederhana dan mudah karena seleksi massa hanya didasarkan tanpa uji progen nih, uji keturunan. Ini apa genotipanya, induknya mana, nggak perlu. Ya, dia hanya fenotip saja. Fenotipnya bagus, fenotipnya bagus, oke diambil. Kekurangannya karena fenotip pengaruh lingkungan, maka tanaman yang mempunyai fenotip baik dan terpilih belum tentu mempunyai genotip baik. Walaupun kita secara teori ya mendekatkan asumsinya begini, asumsinya nah, penampilan fenotip ya itu mudah-mudahan dipengaruhi oleh genotip yang tinggi gitu ya. Saya ambil contoh begini. Contoh ya. Saudara ingin menanam pepaya. Ya, pepaya. Saudara butuh benih pepaya. Nggak banyak sih, butuhnya sedikit saja benih pepaya itu. Biji pepaya untuk dijadikan benih sedikit saja. Karena saudara butuhnya sedikit, maka saudara pergilah ke toko buah. Saudara beli pepaya yang kecil. Yang kecil beli pepayanya. Pertimbangan saudara, kalau pepayanya kecil kan bijinya sedikit, saya cukup butuh bijinya sedikit, gitu. Ya. Itu keliru. Ya. Belilah di pasar, di tukang buah tuh, beli pepaya yang sangat besar, yang buahnya besar, yang tebal kulitnya, yang ini, yang itu, beli itu. Kenapa? Karena setidaknya penampilan fenotip itu ada mengindikasikan itu genotipanya baik. Itu setidaknya begitu. Jadi, Pak saya mah butuh benihnya sedikit, jadi saya beli pepaya yang kecil aja. Berapa kecil ya? Kira-kira besarnya seperti mangga lah gitu. Kecil banget. Ya kan biji sedikit Pak. Ya enggak, salah. Itu artinya ya genotipanya masih gitu. Jadi saudara beli yang besar. Gitu. Nah ini sama prinsipnya. Nah, karena fenotip. Jadi kita tidak tahu genotipnya baik atau tidak. Tapi tetap aja ya, karena kalau mahasiswa UIN berpositif thinking, berpositif, bismillah, mudah-mudahan genotipnya baik. Karena fenotipnya baik, mudah-mudahan genotipnya baik. Nah, tanaman homozigot dan heterozigot mempunyai fenotip sama untuk sifat yang dikendalikan oleh dominan. Ya, itu kelemahannya. Jadi gimana? Ya, maksudnya homozigot, ya. Homozigot itu misalnya gini nih. Kita ngasih ke sini. Nah, misalnya nih ya. Ini homozigot, ya. Ini heterozigot gini. Nah ini. Tuh. Ini sama saudara penampilannya. Ini homozigot, A besar, B besar, C besar, homozigot. Ini heterozigot. Karena ada gen dominan C besar, maka tampilannya sama. Gitu. Ya. Tampilannya sama nih, dia ada gen ada C besar namanya. Ini yang kelemahannya gitu. Jadi mempunyai fenotipe sama untuk sifatnya. Tetapi yakinlah karena ini tanaman menyerbuk sendiri, proporsi ininya sedikit ya. Jadi misalnya bisa jadi gini, bisa jadi seperti ini misalnya. Gitu. Nah, gini kecil. Gitu. Bisa jadi nih, ya. Ini
homozigot semuanya, di ujung ada heterozigot. Nggak banyak gitu kan. Ya. Karena asalnya memang dari homozigot. Dan saudara tahu waktu kita bicara tentang homozigositas ini, ya, yang ya, ini tidak akan pernah habis. Ini tidak akan pernah habis, ya, selalu ada. Ini menuju 50, tapi tidak pernah mencapai 50. Ini menuju 10, tidak pernah tercapai 50. Ini menuju 0, tidak pernah tercapai 0. Jadi asimutut saja mendekati, ya, 0, tapi tidak pernah 0. Ya. Ya. Kalau saudara belajar biostatistik, saudara lihat itu kurva normal. Kaki kurva normal itu seolah-olah bersentuhan dengan garis XY, ya, garis Y-nya itu sebenarnya tidak nempel, itu hanya asimut mendekati garis itu, asimut saja, gitu ya. Mana tadi? Ini ya, yang tadi ya. Jadi tanaman homozigot dan heterozigot mempunyai fenotipa tipe yang sama untuk sifat yang dikenal oleh gen yang dominan. Ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke pemuliaan hibridisasi. Hibridisasi itu persilangan, ya. Tujuannya mendapatkan gabungan sifat baik, ya, sifat-sifat baik dari tetua yang disilangkan. Tetua 1 dan tetua 2 atau P1, parent 1, parent 2 itu harus unggul, ya. Unggul dalam pengertian sifat-sifatnya ada yang unggul, ya. Kan nggak mungkin bisa semuanya unggul, nah, pasti ada kelemahan. Yang kelemahan kita tutup dengan yang unggul tadi. Sebagai contoh misalnya nih, ya, contoh misalnya tanaman yang A ini, tanaman yang A nih, P1 itu semuanya bagus. Anakannya banyak, anakan produktifnya banyak, malainya banyak, bulirnya banyak, gabahnya besar-besar, kemudian rasanya enak, tetapi tidak tahan penyakit blas. Tidak tahan penyakit blas, ya. Filicularia oryzae, ya, tidak tahan penyakit blas. Nah, P2 anakannya sedikit, bulirnya sedikit, rasa nasinya kurang enak, dan semuanya jelek-jelek semua, nggak ada bagus-bagusnya. Bagusnya satu, tahan penyakit blas. Nah, ya, tahan penyakit blas. Kita silangkan dia. Harapannya kepingin semuanya bagus, yang tadi negatif satu bisa positif, silahkan tahan blas tadi, ya. Kenapa? Suaranya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, soalnya di tempat saya hujan lebat. Mudah-mudahan kedengaran, ya. Ya. Jadi katakanlah ada 7 sifat yang banyak, yang baik pada P1 dan 1 yang jelek. Yang jelek itu adalah tidak tahan penyakit blas. Nah, sedangkan P2 7-nya jelek sifat yang 7 itu, ya. Buahnya sedikit, rasanya kurang enak, tanamannya pendek, anaknya sedikit, dan seterusnya. Tapi punya 1 yang bagus, tahan penyakit blas. Maka disilangkanlah dia. Nah, ingat saudara, waktu dia disilangkan, apa yang terjadi F1-nya? Yang terjadi, yang jelek-jelek masuk.
separuh. Padahal yang kita pakai, yang masuk cuma satu aja yang bagus. Yang bagus-bagus berkurang separuh karena kemasukan yang jelek-jelek. Nah gitu. Ya kan? Paham gak tuh? Ya. Kayaknya itu perlu diseleksi gitu. Ya. Perlu diseleksi supaya apa? Yang kita perlu ambil cuma satu aja. Itu kalau pemulihannya konvensional dengan hibridisasi. Kalau mau potong kompas mau cepat, ya gampang, isolasi aja. Gen yang tahan gelas itu tadi satu, kita ambil, kita transfer genetik gen ke dalam tanaman yang bagus tadi. Selesai. Jadi nggak usah dikawinkan. Tapi itu prosesnya sangat leptis ya, sangat rigid di dalam laboratorium gitu. Tapi itu bisa dilakukan. Oke ya, jadi ini yang paling penting, bagaimana menentukan tetuanya, ya, tetuanya. Kemudian pemulihan hibridisasi mencakup kegiatan pemilihan tetua. Pilih tetua yang memang bagus, ya. Kemudian lakukan persilangan hibridisasi. Ya. Untuk melakukan proses persilangan, syaratnya saudara harus mengetahui biologi bunga. Biologi bunga. Kenapa? Karena dua tanaman itu berbeda. Berbeda biologi bunganya. Misalnya, yang satu bunganya mekar jam 7 pagi, yang satu bunganya mekar jam 9 pagi. Yang satu umur berbunganya umur 50 hari, yang satu umur berbunganya 60 hari. Itu semuanya harus diperhatikan biologi bunganya, ya. Jangan sampai saudara tanam bareng ternyata yang ini sudah mekar, yang ini belum mekar. Jadi nggak dapat sumbangan serbuk sari. Sementara putingnya sudah tidak akseptabel, sudah kering. Kenapa? Karena menunggu pejantannya yang belum siap. Nah, itu jadi masalah. Pokoknya, waktu persilangan kuasai biologi. Kapan dia mekar, kapan dia keluar bunga pertama, kapan dia mekarnya bunga itu, dan seterusnya. Ada saya punya pengalaman waktu kuliah S2. Teman saya menanam spesies Oriza, tapi bukan Oriza sativa, merupakan kerabat liar padi. Itu introduksi ya. Dari Afrika ada, dari Australia ada. Ya, ada Oriza glaberrima, Oriza punctata, ada Oriza australiensis dan seterusnya. Oriza itu ternyata aneh, saudara. Ada yang mukanya mekar jam 5 pagi. Jam 5 pagi dia mekar gitu. Nah, sementara kan kita ingin menyilangkan. Pagi-pagi teman saya tuh, Pak Jun ini mekarnya jam 5, yang ini mekarnya jam 6, yang ini mekarnya jam 7 malam. Gimana caranya? Nah, gitu. Itu perempuan lagi teman saya tuh yang penelitian itu. Ya kalau masih jam kuliah saya bantuin ngilang-ngilanginnya, ya. Kan ngilang itu ngangkat ember, didekatkan ke serbuk sari ke putingnya. Jadi serbuk sarinya didekati tanaman di kira-kira gitu. Berat juga, tapi gilirannya jam 6 pagi, jam 2 sore ya kalian sama teman-teman cewek yang kosnya bareng itu dari Brazil. Kan di kebun gelap juga malam-malam itu. Tapi itulah begitu. Jadi harus dikuasai biologi buahnya. Kalau nggak bisa nyilang nanti. Oke, kemudian seleksi terhadap populasi bersekresi hasil persilangan. Kita mau dipilih apakah metode peneliti silsila atau metode BAL. Ya. Nanti saudara pahami tentang peneliti dan saudara pahami tentang BAL. Oke. Kemudian lakukan uji daya pendahuluan, uji multilokasi dan pelepasan pada sini tahapannya panjang ya. Karena uji daya pendahuluan itu ada uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan ya. Uji daya pendahuluan dan lanjutan. Itu uji itu nanti uji multilokasi itu ada dua macam. Ada yang ulangannya waktu, ada yang ulangannya tempat. Satu gini,
Saya melakukan 4 kali penanaman. 4 kali penanaman itu musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3, musim tanam 4. Waktu namanya. Ya, saya seleksi di waktu. Jadi misalnya musim tanam 2020, 2001, 2004, 4 kali. Satu. Kemudian saya juga menanam repot di 4 tahun. Saya tanam di tahun 2002, nggak apa-apa. 4 lokasi. Saya tanam di Ciputat, daerah saya tanam di Bogor, saya tanam di Bandung, saya tanam di mana gitu ya. Pokoknya ada 4 lokasi, multi lokasi. Nah tadi ada yang lokasinya yang beda, ada yang musimnya. Tapi jangan menguji di musim kemarau dan di musim penghujan. Itu tidak fair. Ya. Ya. Kalau menguji padi sawah, misalnya, saudara mengujinya di musim kemarau dan di musim penghujan pada padi sawah. Hasilnya berbeda. Saya mau tanya, lebih banyak mana produksinya tanaman padi di musim kemarau dan di musim Hujan. penghujan pada lahan sawah? Di mana tanamannya? Yang mana produksinya? Udah pulang. Hah? Kemarau. Berarti udah pulang Bu Dwi. Kemarau nggak Pak? Ya, pada musim kemarau. Produksinya lebih tinggi di musim kemarau. Pada padi sawah dengan pengairan irigasi. Ya. Kenapa? Karena faktor pembatas tentang cahaya matahari itu dihilangkan. Ya. Sedangkan musim penghujan, faktor pembatasnya adalah cahaya matahari. Itu ya. Oke. Kemudian kita masuk, nanti saya jelaskan tentang ini ya. Nih, metode pedigree. Coba perhatikan skema ini, gambar ini. Ini varietas A, baris B, tahun kedua, F1. F1 ini. Nah, F1 saya tanam. Ya, ini tanaman F2. Kenapa ini ditanam berkumpul? Karena F1 karena tanaman F1 itu bersifat dominan, ya, dan 100% genotipanya sama, makanya cukup ditanam di sini. Ya. Kemudian benihnya, benih F1 ditanam, maka jadilah tanaman F2. Disinilah perlunya seleksi individu tanaman. Ya, saudara pilih nih, misalnya ini pilih tanaman ini, dipilih tanam dalam satu petak ini, ya, ya. Kemudian ini dipilih dalam satu petak ini, dipilih tanaman petak ini. Jadi gini misalnya, ambil contoh yang padi lah misalnya, ini padi nih, ya. Oh, padi ini bagus loh, hasil turunannya. Satu rumpun dipanen ada berapa? Ada 300 benih. Misalnya. 300 benih tanam dalam satu petak sawah. 300 tanaman. Nih, satu petak. 300 tanaman. Ini bagus tanam satu petak. Ya. Kan tumbuh nih, bagus. Setelah tumbuh di sini, ternyata di sini bagus, pas dipindahin ke sini kurang bagus. Tidak bisa kita pilih, yang dipilih yang ini. Ya, gitu. Ya. Apa namanya, baris famili, ya, baris keluarga. Ya, baris famili ini baris keluarga. Nah, kemudian tanaman yang bagusnya tanam sini. Baris famili juga nih, famili sini, tanam sini semua. Terus, jadi sudah mulai kelihatan di sini, di sana perpetak juga. Pakai nomor, ya dinomorin. Itu pemulia yang tahu. Nomornya 4, 2, segala macam kode-kode di sini, kode-kode. Nanti pas dilepas jadi varietas, dinamain varietasnya, misalnya varietas Fatimah Az-Zahra misalnya, nama varietasnya.
Nah, dari nomor kode berapa? Enggak ngerti. 4, 0, 2, 3, dan seterusnya. Dari nomor-nomor ini nih, kita tandain nih. Ditandain habis itu. Wah, karena dia pemulianya. Varietas Itu nama jahat. padi, bagus juga nama orang. Ada padi namanya Sintanur. Varietas padi Sintanur itu adalah penghargaan terhadap istri almarhum Gus Dur, Sintanuria. Nah, padinya dikasih nama varietas Sintanur. Nah, gitu. Nggak apa-apa, nama orang bagus gitu ya. Nah, kemudian di sini setelah dibuat Varietas F5 protea. sampai F5, F7, F8, uji daya hasilnya, dan seterusnya. Nah, waktu pelepasan varietas, uji daya hasilnya ini, sebagian satu sesi itu diuji dan diawasi oleh BPST, Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Sertifikasi ini. Badan BPSD, ya, BPSD, Badan betul, Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Itu yang menguji, dia mengeluarkan sertifikat. Pemerintah yang mengeluarkan, ada SK-nya Pengawasan bahwa varietas ini dirilis, Badan dilepas pengawasan dengan apa? nama varietas apa. Nah, ini keterangan narasinya. Dari mulai F2 semua ini dicatat. Ya, dicatat. Keturunannya dicatat. Makanya disebut dengan seleksi silsilah, ya. Silsilah atau pedigree. Ya. Nah, kemudian kalau dia dicatat dari awal dari F2 sampai F7, F8 itu yang disebut dengan seleksi pedigree. Nah, sedangkan kalau mau dicatatnya dari sini, dari F4 generasi F5, masing-masing baru dipanen bak secara galur murni, siap diuji. Jadi di sini dipanen masing-masing nih, ya. Di F5 masing-masing galur dipanen bal. Dipanen bal itu maksudnya dipanennya per petak, bukan per tanaman. Maksud bal itu per petak. Kalau ini kan pertanaman, saudara. Tanaman dipanen gitu. Tanam. Nah, kalau sudah di sini di generasi ini F5 ya, F5 ini panennya satu petak ini. Satu petak. Kalau ini panennya satu tanaman. Siap diuji daya hasil. Daya hasil itu ya berapa sih potensi hasilnya? Per hektar biasanya gabah kering panen ya. Gabah kering panen, ingat. Gimana Pak? Apakah ditanam itu kemudian dihitung semua dalam 1 ton? Enggak, caranya pakai ubinan. Tahu ubinan? Cara mengubin. Hitungnya gini. Kita nanam kan banyak nih petakannya. Yang disebut dengan pengubinan itu ambil tanaman padi seluas 2,5 meter kali 2,5 meter. Ya. Jadi ukur persegi panjang, ukur persegi ya. 2,5 kali 2,5 meter. Luasnya jadi 6,25 meter. Panenlah padi yang berada pada luasan itu 6,25 meter. Itu. Timbang berat kering panen. Timbang. Berapa kilo hasilnya? Nah, sudah dapat berapa kilo, maka saudara substitusikan dengan 1 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Sedangkan saudara dapat dari 6,25 meter persegi, katakanlah misalnya hasilnya 16 kilo. Ya, atau 6 kilo lah misalnya. Jadi berapa 1 hektarnya? Berapa ton? Itu maksudnya. Ya.
Nah, berapa banyaknya gabah per malai itu harus dihitung juga ya sebelum dipanen. Berapa banyaknya gabah per malai? Itu saya waktu penelitian padi capek ngitungin berapa banyaknya gabah per malai ya. Tapi ternyata ada tekniknya yang bagus ya. Tekniknya Permalai apa sih? sederhana ya. Pindah Tapi dulu sini. akurasinya cukup tinggi gitu. Saya ngitung itu. Baik, ini pedigree ya. Intinya adalah seleksi pedigree itu dicatat identitas Perhelai. padi ini mulai dari penanaman F2 sampai baris famili ya sampai F56 karena F56 ditanam ini sudah ditanam per apa namanya per bulk ya dipanen bulk jadi dipanennya secara ini ya jadi dicampur yang bagus nanti diisi lagi di daya hasil. Oke ini prosesnya ya. Ini ceritanya tadi bagannya. Kemudian metode bulk. Metode bulk sama dengan pedigree, tetapi bedanya dia melakukan proses pencatatan, ya, pembentukan galur murni tidak dibarengkan dengan seleksi. Jadi tidak seleksi dia, ya. Dia seleksi di sini ada catat. Jadi gini maksudnya, F2 dipanen nih kan, panen. Habis panen, bijinya tanam lagi di sini gitu, ya. Tanam Tanam lagi. lagi di sini. Nah, di Catat seleksi. 3 F4 petak ini baru kan dipanen nih, panen, ditanam di F5, tanam baru dipilih mana yang paling bagus. Ini menghemat biaya, menghemat tenaga, ya. Ditanam, Karena dipilih. dilakukan proses pencatatan dan seleksi itu, seleksi di kode tanaman pada F5. Sedangkan pada pedigree, ya, pada pedigree pencatatan Iya di F2. pada F2. Bedanya di situ. Ya, jadi ini lebih sederhana seleksi bulk. Artinya bulk. Ya, jadi petakan ini semuanya dipanen, ditanam. Semuanya dipanen, ditanam. Nah, semuanya ditanam tapi diseleksi mana yang bagus. Ya, mana yang bagus kemudian diuji daya hasilnya. Ini mempersingkat waktu pengamatan sebenarnya, tapi waktu tanam tidak dipersingkat. Karena berkaitan dengan umur padi, umur tanaman dan seterusnya. Dan saudara tahu bahwa padi itu benihnya termasuk benih yang proses pemasakannya masih berjalan waktu jadi panen. Jadi kalau saudara sekarang panen padi, hari itu atau besok saudara tanam nggak bisa. Jadi padi itu harus diselesaikan masa panennya, nanti itu kering, dikeringkan dulu, kemudian dijemur dulu, baru bisa ditanam. Kalau baru panen, saudara tanam itu sampai pusing juga nggak tumbuh-tumbuh padinya, ya, karena dia harus ada treatment. Nah, belum selesai masa fisiologis matangannya. Jadi padi itu habis dipanen, dijemur dulu, pakai lantai jemur, dikeringkan, setelah dijemur, jadilah dia gabah, benih, baru ditanam mau tumbuh. Ya. Kalau untuk skala penelitian di oven. Hari ini saya panen, besok saya mau nanam Pak, karena dikejar waktu, nggak mungkin saya nunggu lama. Gitu. Oh bisa, di oven. Tapi ovennya juga hati-hati, kalau udah kematangan, malah mati dia benihnya. Jadi harus hati-hati, itu penanganan benih seperti itu. Ya, malah jadi karena benihnya kematangan mati. Kalau jagung masih mending, kematangan jadi berondong, bisa dimakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pelepasan pada ini proses diagram bulk ini keterangannya.
Seleksi pemisahan baru dilakukan pada F5 dan F6. Menghemat tenaga, menghemat waktu dan seterusnya. Oke, ini prosedurnya. Ya. Ya, Nggak terlalu susah sih ya, Kak, bisa dibanding yang baca Buddhis. ya, tadi bagiannya Kayak ini pembentukan paritas galur ganda dan paritas campuran. Masih pembentukan paritas ya. cuma kayak Ini memang metode-metode gini doang. selain paritas murni atau galur murni pada tanaman itu sendiri terdapat paritas galur Cuma kok ganda ya atau sama. paritas campuran. Iya sih ya cara jelasinnya. Pengalaman, nah jadi dia nyampein ke kitanya nggak teori banget ya. Berbeda. Jadi dia satu varietas tapi ada isolain ya, isolain atau isogenik ya. Itu varietas galur ganda. Iya. Varietas campuran 12 murni atau lebih yang sengaja dicampurkan dengan perbandingan tertentu. Meniran gue. Campurkan, jadi bukan dikawinkan ya. Sebenarnya di sini mah kagak Campur. pakai saluran air. Bukan disilangkan. Langsung buat hujan. Seminggu bisa 3 kali. Tapi dia Jadi dicampur varietas itu kenapa? Karena memang ini hanya bisa pada tanaman menyerbuk sendiri ya. Karena tanaman menyerbuk sendiri itu kan peluang dia menyerbuk sendiri kecil 5%. Jadi kalau ada lebih bagus gitu kok. saudara mengenal, misalnya kita ambil contoh beberapa varietas padi. Sebenarnya varietas padi itu kan varietas. Kalau saudara belajar di taksonomi ya, jadi varietas itu di bawah setingkat dari spesies. Genteng terus. Ya, spesies. Oryza sativa varietas Ciherang. Oryza sativa varietas Cianjur gitu. Jadi dia turun setingkat. Nah, di dalam varietas Ciherang sendiri dia ada varietas galur ganda. Jadi sama-sama Ciherang, tetapi tidak disebut varietas gitu. Karena perbedaan gennya sedikit gitu. Sedangkan kalau rojo lele, varietas rojo lele dengan varietas Cianjur misalnya, kan bentuk gabahnya lebih bulat, yang satu lebih panjang gitu. Jadi perbedaan karakternya banyak sehingga dia masuk ke wilayah varietas gitu. Tapi kalau ada perbedaan sedikit, dia varietas ganda atau varietas campuran, dan ini tidak mempengaruhi produksi ya, artinya dia sangat kecil, sehingga disebut sebagai galur isogenik, gennya sama atau isolain. Oke, jadi ini ada kelebihannya lebih beradaptasi. Kenapa lebih beradaptasi? Ya tentu karena gennya campuran ya, saling melengkapi. Karena gennya saling melengkapi campuran, maka dia lebih beradaptasi. Kemudian lebih stabil hasilnya, hasil lebih tinggi. Ya, lebih tahan terhadap hama dan penyakit ya, karena dia saling mensubstitusi kekuatan ya. Yang lemah dengan yang lemah ya bisa nikmat gitu kan. Saya nggak tahu juga nih, kalau orang penakut ketemu penakut apa jadi lebih berani apa lebih takut gitu kan ya. Iya, si A penakut, si dia istiqomah penakut, ketemu Siti Latifah penakut, apa dengan dua penakut itu menjadi berani? Akhirnya sama-sama takut gitu kan ya. Sekarang ini padi ini tidak tahan penyakit, yang ini tidak tahan penyakit, apa setelah digabungkan gennya menjadi tahan? Bisa jadi tahan gitu kan. Dia tidak tahan setelah digabungkan dia malah tahan gitu. Bisa jadi gitu. Kita kan nggak tahu fenomena biologis itu. Kelemahannya penampilan kurang menarik karena kurang seragam. Ya, karena campuran kan. Ingat ya, campuran ini bukan dikawinkan ya, tapi dicampur, benihnya campur. Jadi varietasnya genotimnya campuran. Ya. Dilepas bareng-bareng, dia saling menyerbuki walaupun tulangnya kecil sehingga ada campuran. Bukan dia disilangkan. Ya. Daya hasil lebih rendah. Ya, kelemahannya ya tadi kan kurang seragam.
Ada yang produksinya kecil, ada yang produksinya banyak, ada tanaman tinggi, ada tanaman yang pendek. Di saat ada tanaman yang pendek, kemudian ada yang tinggi, kemudian ternaungi sedikit, dia nggak mau yang pendek ternaungi. Gitu. Jadi efisiensi fotosintesisnya terganggu. Biasanya daya hasil lebih rendah, iya. Identifikasi dan sertifikasi benih lebih sulit. Ya, lebih sulit karena tadi benihnya jadi campuran gitu. Proses ganda. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kita diskusikan. Silakan. Enggak ada, Pak. Ayo, barangkali ada yang mau tanya. Si Rubani biasanya segala UIN SH. Saya belum kasih tugas ya. Saya mau informasikan tugas nih buat saudara. Judulnya bebas, tanamannya bebas maksud saya. Jadi judulnya gini. Teknik pemulihan tanaman titik-titik. Ya, teknik pemulihan tanaman titik-titik. Teknik, contohnya teknik pemulihan tanaman padi. Teknik pemulihan tanaman jagung. Teknik pemulihan, pokoknya judulnya teknik pemulihan tanaman titik-titik. Tanamannya Bebas. pilih sendiri, tapi tidak boleh sama dengan teman sekelas. Silakan. Bentar, sabar. Kalau ada Yang gampang kok, jagung. apa namanya, kebetulan saya kan ngajar fitopatologi ya. Fitopatologi kalau yang misalnya mau sama boleh. Di fitopatologi itu ada paper penyakit tanaman titik-titik ya gitu misalnya. Paper Kalau ya? mau silakan aja samain nggak apa-apa. Yang nggak boleh sama dalam sekelas. Nanti Amel mana Amel? Amelia. Orang belum pada. Amelia nggak? Iya, Ya, Pak. Amelia. Ih, orang belum pada. Ya, nanti didata ya teman-temannya ya, supaya Baik, tidak Pak. sama tanamannya. Baik, Oke. Pak. Saya ingat ada lagu, judulnya Amelia. Oh, Amelia. Gitu. Jagung gampang nggak? Ya, itu ada lagu saya waktu kecil itu, Oh, Amelia. Gitu. Baik ya, jadi Sawi ke? waktunya nggak banyak ya, waktunya nggak banyak. Seminggu sebelum UTS, sebelum UAS, diserahkan ke saya dari Amel. Jadi teman-teman semuanya kirim emailnya ke Amel. Bikin paper. Nanti Amel kirim ke email saya Kayak kolektif. prosedur ya gitu-gitu. Ya, jadi jangan satu-satu. Jadi ada foldernya. Jadi saya ngoreksinya lebih mudah. Itu tentang tugas ya. Nanti nggak tahu Bu Das. Bu Das sudah UTS belum? Mel. Nggak ada UTS, Pak. Jadi UTS-nya itu diganti sama tugas, Pak. Oh gitu. Tugasnya apa Mel? Jangan-jangan sama nggak? Tugasnya ada kelompok sama individu, Pak. Kalau yang yang individu itu tugasnya bikin kerangka berpikir. Sebentar, Pak. Ya jagung dia udah Fo, gua apa Fo? Oh, padi Devi udah. Yang mana nih? Yang mana? Tomat, cabe, hey. Fo gua dong Fo. Gimana ya tugasnya? Sawi dah. Tugas, Pak. Nih, Pak. Membuat varietas baru, Ntar Pak. dulu, Pada tanaman, tapi itu tugasnya hanya dalam bentuk kerangka berpikir aja, Pak. Gece banget. Kerangka berpikir tentang varietas baru. Gua langsung. Ya, menghasilkan suatu varietas baru pada tanaman. Oh, Langsung. yang penting nggak sama gitu dengan tugas saya ya. Iya, Pak. Tapi ini teknik pemulihan tanamannya berarti kita membuat metodenya gitu atau dalam bentuk paper, Pak? Dalam bentuk paper aja. Tuh paper Jadi aja. gini, tidak perlu daftar isi, tidak perlu kata pengantar, langsung aja. Teknik pemulihan tanaman, contoh ya, teknik pemulihan tanaman tadi itu ada tekniknya. Ada teknik yang biasa konvensional,